Jejak pembobol BNI sudah bergabung mantan Direktur PT Medtranta sekaligus mantan rekanan Maria Lumowa, Richard Kontul. Selamat sore Pak Richard. Selamat sore, selamat sore. Baik, selamat sore, Pak Richard, di saat Anda dan juga tersangka pembobolan Bank BNI telah menjalani hukuman, aktor utamanya Maria Lumowa baru ditangkap setelah buron 17 tahun, tanggapannya Pak Richard? Ya, saya pertama-tama mengucap syukur ya kepada pemerintah Indonesia yang bisa membawa pulang yang bersangkutan. Ya, di mana kita ini dianggap pada waktu itu sebagai pelaku barangkali, tetapi faktanya tidak demikian. Ya, jadi sekali lagi atas nama pribadi maupun keluarga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Dianggap pelaku, maksudnya Anda merasa dikambing hitamkan, Pak Richard? Kurang lebih seperti itu ya, karena kita tidak pernah berhubungan dengan BNI sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang pelaku kan berarti kan you intens, secara intens you berkomunikasi dengan pihak bank. Nah, pada dasarnya kami tidak melakukan itu, teman-teman kami juga tidak melakukan itu, ya kan? Nah, jadi kalau mau dibilang bahwa kita sebagai pelaku, rasanya itu terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, ya kan, begitu, ya kan. Baik, sejak kalau boleh sedikit saya koreksi Mbak Uci ya, bisa nggak ya? Silakan, Saya koreksi. Begini, kaitan dengan Adrian Waworuntu, ya dikatakan di situ membantu. Sebenarnya itu tidak demikian. Adrian Waworuntu itu tidak mengetahui sumber itu dana dari mana, dia tidak tahu. Dia hanya membantu karena Maria kebanyakan uang pada waktu itu, sehingga mengajaklah partner bisnisnya yang namanya Adrian Waworuntu untuk bagaimana uang kebanyakan uang, bagaimana mau cari aset-aset untuk dibeli, kira-kira seperti itu. Baik, tapi Pak Adrian mengetahui sumber dana tersebut dari mana saja begitu Pak? Ya jelas tidak tahu dong, ya kan. Jadi kalau saya mau luruskan masalah ini bahwasanya Adrian Waworuntu tidak mengetahui sumber dana dari mana. Tapi bukannya Maria dan juga Adrian adalah pemilik PT Gramarindo Group, Pak Richard? Salah itu keliru. Ya, Gramarindo itu badan usaha sendiri. Ya, itu jadi begini loh. Jadi kita ini mengatasnamakan Sagaret Tim, ya itu salah. Kalau Gramarindo yang dikorbankan itu salah. Gramarindo bukan semata-mata hanya dipakai nama Gramarindo itu. Dia lebih populer Gramarindo itu. Jadi populer pada akhirnya. Kalau bilang Gramarindo bukan begitu. Perorangan yang mendapatkan fasilitas itu. Dan fasilitas ini kita peroleh tidak dengan saya pribadi misalnya sebagai contoh mengunjungi pihak bank untuk bernegosiasi mendapatkan fasilitas. Jadi keliru ya, saya mau coba luruskan masalah ini. Baik, lalu sejauh yang Anda tahu seperti apa peran dari Maria ini Pak? Jadi begini, ya kita pada waktu itu, saya ini kan atasan saya Maria, dia itu sebagai CEO. Ya, CEO itu kepanjangannya apalah, saya kurang paham juga. Nah, jadi karena dia punya hubungan dengan salah satu pejabat BNI, ya kan, nah, kitalah yang diminta untuk mendapatkan fasilitas itu. Ya kitalah yang diintroduce perusahaan-perusahaan yang saya sebagai salah satu direktur di situ, teman-teman lain juga menjadi direktur di situ. Nah, kita dapatkan fasilitas itu. Yang sebenarnya kalau mau jujur, ini istilahnya itu kita gali lubang tutup lubang. You bisa paham maksud saya, Uci. Jadi di tahun 2003 hubungan Anda dan juga Maria itu adalah atasan dan bawahan begitu, Pak Richard? Betul, Uci, betul. Betul. Dan hubungannya dengan pembobolan dana BNI lewat LC fiktif ini? Begini ya, kalau LC berbicara letter of credit itu sebenarnya pada dasarnya LC kita itu genuine dalam arti kata kalau kita real ekspor
itu pasti akan terbayar. Ya, sekali lagi saya bilang LC itu tidak fiktif. Dokumen pendukungnya itu yang fiktif, ya betul. Dan aktor utamanya adalah Maria begitu, Maria Lumowa. Saya tidak mau berbicara bahwa aktornya Maria, tapi paling tidak hasil perkenalan dia dengan pihak Bank BNI, silakanlah you mau interpretasi itu sebagai dia aktor atau apa, tapi saya pribadi tidak mau mengatakan demikian. Bahwa yang bersangkutan itu adalah aktor, sehingga karena perkenalan dia dengan pihak BNI, dapatlah kita fasilitas itu. Begitu. Apakah uang 1,7 triliun ini bukan jumlah yang kecil, Pak Richard, itu diambil semua oleh Maria atau seperti apa, Pak? Saya kira tidak begitu ya. Saya coba luruskan bahwa fasilitas itu kita beri, kita memperolehnya itu untuk, jadi kan seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa kita gali lubang tutup lubang. Jadi sebelumnya itu kita dapat fasilitas, sebagai contoh ya, kita dapat fasilitas $1 juta. Berarti harus terbitkan lagi LC $1,2 juta untuk menutup kekurangan $1 juta yang sebelumnya itu. Jadi gali lubang tutup lubang. Kalau jadi setelah saya terbit 1,2, saya harus terbitkan lagi berikutnya untuk $1,5 juta, hanya untuk membayar $1,2 juta. Baik Pak Richard, kalau saya polanya betul seperti itu terus menurut, sampai di mana akhirnya muncul LC fiktif tersebut, Pak? Begini, jadi saya mau coba luruskan juga bahwa di saat bersamaan kita ada semacam perjanjian dengan pihak luar, ya. Saya sebutkan aja di sinilah, dengan Israel lah. Kita ada namanya Maria itu mempunyai hubungan baik dengan pihak sana yang akan membantu kita. Ya, tetapi setelah kasus dia otomatis menarik diri. Kira-kira begitu. Terakhir sebelum Maria ke Singapura, Pak, di tahun 2003 sempat menghubungi Pak Richard atau seperti apa komunikasinya? Jadi begini, pada waktu dia di Singapura, Maria kita juga saya pribadi sempat ke Singapura. Ya, saya bertemu dengan Maria 45 begitu? hari bahkan saya di Singapura pada waktu itu. Ketemu, kita sering jalan bareng, kita ketemu bareng. Saat itu sudah jadi buron, apa yang Anda katakan pada Maria? Saya hanya mengatakan bahwa ini masalah tolong diselesaikan. Ya kan, seperti apa penyelesaiannya, itu saya kurang paham betul. Karena saya kan gerbong terakhir nih. Saya gerbong terakhir dari sebelum-sebelumnya sudah ada kawan-kawan saya yang mendapat fasilitas yang sama. Baik, apa tujuan Pak Richard waktu itu ke Singapura menemui Maria? Jadi begini, jadi supaya ada keseragaman, ya pada saat kita diperiksa nantinya, ya kita harus berbicara satu bahasa, bahwasanya kita bukan seperti apa yang diberitakan oleh media, bahwa kita itu merampok, ya kasarnya merampok lah ya, tapi kita sebenarnya ke Singapura itu hanya untuk cooling down, yang dalam arti kata bagaimana kita harus berbicara ke depannya, seperti itu. Apa tanggapan Maria saat itu, Pak, pas Pak Richard mendatangi Maria di Singapura 2003 begitu, kemudian ada kasus ini, nama saya ikut terseret begitu, apa respon dari Maria? Ya, kalau saya mau katakan sebenarnya saya bilang ke yang bersangkutan ya tolong diselesaikan, karena terutama menyangkut keluarga ya Uci ya. Jadi sudahlah, tapi itu sudah lama berlalu, yang barangkali yang saya katakan pada waktu itu bahwasanya bagaimana menyelesaikan masalah ini, begitu aja. Apakah dia juga mengatakan bahwa saya tidak akan pulang ke Indonesia, saya akan pergi ke negara lain? Begini ya, jadi secara spesifik tidak pernah ada statement dari yang bersangkutan seperti itu. Tetapi perlu dicatat bahwa yang bersangkutan adalah warga negara asing.
ya warga negara Belanda. Belanda. Jadi mau tidak mau dia harus kembali ke negaranya dia. Jadi dia bukan warga negara Indonesia. Dia memang orang Indonesia, tetapi sudah mempunyai status sebagai warga negara Belanda. Baik. Setelah Anda mengatakan kepada Maria untuk mengatakan sejujurnya, dan waktu berlalu tapi belum ada perkataan dari Maria, apakah Anda masih berhubungan dengan Maria? Waktu saya tidak pernah berhubungan, istri saya pernah, Baik, baik. berhubungan. Sebenarnya seperti apa sih sosok Maria ini, Pak Richard? Kalau pribadi yang bersangkutan itu menurut versi saya sendiri ya, orangnya itu ya baik, orangnya baik dan murah hati terutama, dan suka membantu teman-teman, saudara-saudara, ya, dia suka membantu. Dari sisi negatifnya menurut saya itu ya karena dia kabur itu aja. Oke. Dalam Ya kan? 17 Dia tidak tahun mau pelariannya bertanggung Pak jawab, Richard, sehingga pernah banyak tidak korban. Maria berkeluh kesah kepada istri Anda mungkin yang berhubungan begitu? Selama ini seperti apa? Saya kurang paham itu, apakah yang bersangkutan pernah berkeluh kesah dengan istri saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia pernah membuat satu statement bahwa tidak seperti apa kata media. Bahwasanya dia ditawarkan fasilitas kredit ini sudah sesuai dengan prosedur perbankan, tetapi catatan saya mengatakan bahwa kalau kita menggunakan fasilitas LC, berarti barang harus kita kirim, itu aja. Lalu apa Tapi yang ternyata tidak demikian. Baik, lalu apa yang membuat Maria seakan-akan kabur begitu? Kalau memang Maria merasa tidak bersalah dalam kasus ini? Saya kurang paham ya, tapi menurut saya bahwa dia kembali ke negara asalnya itu ya karena mungkin agreement yang atau kesepakatan dengan di Indonesia itu tidak sesuai harapan dia. Kira-kira seperti itu. Pak Richard, Anda merasa dianggap sebagai pelaku. Bagaimana awal mulanya sampai nama Anda bisa ikut terseret dalam kasus pembobolan dana BNI 1,7 triliun ini, Pak Richard? Jadi begini. Saya coba luruskan kembali ya. Jadi saya sudah katakan dari awal bahwa saya ini gerbong terakhir. Pengertiannya adalah saya perusahaan terakhir yang mendapat fasilitas dari BNI. Tanpa saya bersusah payah untuk bernegosiasi dengan pihak bank. Nah, itu sudah di-arrange semua. Ya, oleh seperti Maria. apa ke depannya hasil pembicaraannya pun saya nggak tahu. Pembicaraannya apa, saya nggak tahu. Di-arrange oleh Maria begitu, Anda mendapatkan fasilitas pinjaman BNI tersebut? Ya kurang lebih seperti itu. Karena apa? Saya tidak pernah ke bank untuk bernegosiasi. Ya kan? Tahu-tahu di account saya sudah ada uangnya. Kira-kira begitu. Oke. Lalu uang 1,7 triliun itu kemana Pak Richard? Nah kembali lagi, uang sebanyak itu Anda bertanya, kemana uangnya itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya uang itu diakumulasikan sebesar 1,7 triliun. Oke, itu barangkali saya bisa setuju. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa uang itu adalah, seperti saya sampaikan tadi, uang itu akumulasi dari gali lubang tutup lubang tadi. Jadi tadinya kita dapat 1.000, untuk menutup segera 1.000 ini kita harus cari 1.200 lagi, dan begitu di rolling terus menerus, ya diputar terus menerus, sehingga membengkak jadi totalnya 1,7 triliun di dalam rupiah ya. Berarti tidak ada dana cash di Maria ketika Maria pergi ke Singapura dan juga Belanda begitu ya Pak? Dia pegang uang itu, saya dalam posisi tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Tetapi sepengetahuan saya, waktu kami semua berada di Singapura, ya beberapa akunnya itu sudah diblokir. Akun yang ada di Indonesia ya, sudah terblokir.
Pak Richard, Anda sudah menjalani hukuman begitu. Saat itu pidananya berapa lama, Pak Richard? Saya jalani ya, realnya itu kurang lebih 12-13 tahun. 12-13 tahun, 12-13 bukan tahun. waktu Ya, yang antara 12 sebentar atau 13 begitu tahun. di penjara. Selama Betul, itu apa yang betul. Anda rasakan begitu selama di penjara, karena Anda merasa tidak bersalah begitu? Ya kalau mau ditanya apa yang saya rasakan ya awal-awalnya ya berat. Tetapi lama-kelamaan setelah ada penyesuaian, lebih banyak ada sukacitanya lah, kurang lebih begitu. Harus belajar mensyukuri segala sesuatu. Kira-kira Anda begitu. juga masih berhubungan, Pak, dengan tersangka lainnya, Pak, mungkin? Kalau dengan teman saya Adrian Waworuntu masih ada hubungan, masih berkomunikasi kita. Tanggapan mereka, Pak, Maria sudah sering ditangkap mengunjungi setelah beliau. 17 tahun buron? Nah ini begini, karena situasi dan kondisi lapas itu belum memungkinkan, saya belum bisa berkunjung ke situ. Jadi soal respons atau tanggapan mereka seperti apa belum saya dapatkan itu, belum saya dapatkan. Baik, untuk proses hukum yang akan dijalani oleh Maria sendiri, Anda berharap seperti apa, Pak? Sebagai rekan dulu pernah bersama-sama. Saya mengharapkan yang terbaik lah buat beliau, ya kan. Karena kalau sebelum-sebelumnya itu dari awal yang bersangkutan mau mempertanggungjawabkan, barangkali dianggap sudah selesai kita dan barangkali perusahaan itu bisa terus berjalan, ya kan? Kalau dia mau bertanggung jawab ya. Tapi ternyata tidak demikian, ya kan? Kalau bertanya ke saya apa yang diharapkan dengan ketangkapnya, saya mensyukuri aja bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata, kira-kira begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Richard Kauntul, mantan terpidana pembobol BNI sudah bergabung dan berbincang bersama kami.